Luar biasa banget, ini pelajaran banget nih. Keluar modal dulu lah intinya gitu ya Coach ya, untuk iklan nih ya. Tapi pendapatannya lebih daripada itu. Marketing branding itu kan penting ya, apalagi misalnya dari digital marketing. Nah, apa yang harus kita perhatikan sehingga kita tahu strategi digital marketing kita berhasil? Iya. Nah, kayak Lina kan tadi cerita bahwa Lina kan besarnya melalui sosial media kan, viral gitu kan. Ya, ada yang organik, ada yang berbayar kan, simpelnya kan gitu. Nah, kalau organik is good, tapi ada kalanya juga kita harus yang berbayar, misalnya di digital marketing ya. Nah, kalau ditanya apa yang harus diperhatikan, sebenarnya banyak banget. Tapi kalau mau disimpulin, dua ini yang jadi pegangan nih. Dan banyak pemilik tidak sadar dan tidak tahu. Padahal simpel banget. Jadi yang pertama adalah saya nyebutnya CAC atau CAC gitu. CAC itu apa? Customer Acquisition Cost. Jadi berapa biaya yang harus kita keluarkan sehingga calon customer baru itu datang ke tempat kita dan beli produk kita atau jasa kita. Itu CAC. Jadi ibaratnya kayak gini, Lin. Kayak kalau kita bikin pernikahan gitu, ya kan? Kan kita bikin undangannya, kita bikin makanannya, kita sewa tempatnya, itu kan biaya semua tuh. Ya kan? Kita sebarin undangan kan? Kita sebarin undangan, 5.000 orang, apa 10.000 orang gitulah ya. Misalnya gitu. Atau 500 orang. Nah, tapi kan nggak semuanya datang. Benar nggak? Yang dikasih undangan. Yang datang, berarti kita bisa hitung tuh. Oh, si Bapak A datang, Bapak B datang, Bapak C datang gitu kan. Wah, ternyata dari 5.000 yang kita bagi, yang datang itu katakan 1.000 lah. Iya. Oke. Nah, berarti sekarang kita harus hitung. Untuk mendatangkan 1.000 orang itu satu-satu. Berapa biaya yang keluar? Gampangnya ya udah, hitung aja biaya sewa tempat, biaya makanan, biaya apalagi bikin undangan, itu digabungin, dibagi sama orang yang datang. Dapatlah customer acquisition cost. Iya. Jadi biaya untuk mendatangkan customer. Nah, kalau digital marketing itu lebih mudah dihitung. Karena hampir semuanya itu ada ukurannya kan. Kita pasang iklan di Facebook, pasang iklan di Instagram. Banyak dari pemilik bisnis itu lihat pasang iklan pasalnya, tapi kok ini sepi ya, aduh yang datang kok sedikit ya. Dia nggak lihat. Ada satu faktor yang harus dilihat namanya customer acquisition cost. Jadi biaya ngundang. Tapi sampai di situ masih ada poin kedua yang harus kita perhatikan. Kalau tadi CAC, customer acquisition cost, kayak biaya ngundang orang datang ke pernikahan anak kita lah misalnya gitu ya. Yang kedua, kita mesti bandingin. Karena gini, datengin orang ke toko bakminya Lina, harga undangannya 50.000. Jadi Lina bilang, wah ini orang datang 50.000 nih baru dia datang nih. Udah keluarin biaya semua. Itu kan customer acquisition cost, ya kan? Nah, pertanyaannya, itu bagus apa jelek, Lin? Kalau 50.000. Belum tahu. Tergantung apa? Tergantung yang namanya, satu lagi, yang kedua, CLV. Customer Lifetime Value. Berapa rupiah profit yang dia kasih ke kita seumur hidupnya sejak dia kenal bisnis kita. Gampangnya gitu. Oh, jadi contohnya ya, yang tadi istilah pernikahan anak kita misalnya gitu. Kalau dia datang, kita bilang, wah si Bapak ini datang ada sekian-sekian. Wah ini Bapak, per tamu yang datang kita keluarin harus sampai 50.000 loh. Luar biasa ya. Atau 100.000 lah, 100.000 loh. Mahal apa rugi? Nggak tahu. Tergantung apa? Tergantung amplop yang dia kasih pada saat dia datang ke pernikahan itu kan. Benar nggak? Iya betul. Amplop yang dia 200.000, biaya datengin dia adalah 100.000, dia kasih kita 200.000. Untung apa rugi, Lin? Untung lah. Untung dong. Kita undang dia 100.000 biayanya, total semua biaya, tapi dia kasih kita 200.000. Kalau gitu sering-sering nikahin anak kita, ya nggak sih? Iya, betul. Ya nggak gitu lah ya, masa anak sering-sering dinikahin gitu kan. Tapi intinya, oh iya ya, di mana lagi investasi yang kita invest 100.000, orangnya kasih 200.000. Berarti kita untung 100.000, bener nggak? Betul ya? Iya. Nah, berarti kalau digital marketing kayak gitu, untuk mendatangkan customer baru datang ke tempat Lina, ya, itu Lina pasang iklan Facebook, pasang iklan Instagram, lalala, ada total budgetnya. Tapi ternyata yang datang sekian ribu orang misalnya, atau sekian ratus orang. Dibagi aja, dapat tuh. Oh, per orang saya harus keluarin 50.000, kata Lina gitu kan. Bagus apa jelek? Tergantung. Waktu dia datang pertama kali ke toko bisnisnya Lina, dia pesan berapa mangkok. Kalau profitnya di atas 50.000, katakanlah 60.000, Lin.
atau 70.000. Lina udah untung 20.000 kan? Iya, iya Setiap betul. customer baru 50.000. Tapi ternyata dia kasih Lina 70.000 profit. Lina masih berani nggak terus iklan digital marketing kalau kayak gitu? Iya, berani. Berani. Karena setiap 50.000 yang dikeluarkan, dapat lagi 70.000. Iya, betul, betul, Nah, betul. banyak orang nggak ngukur itu, Lin. Banyak orang nggak ngukur dua indikator ini. Customer acquisition cost sama customer lifetime value. Lifetime value itu dia datang sekali ke Lina, dia baru beli 2 mangkok. Kita untung 70.000 kan? Kita untung, wah 70, berarti kita untung 20. Oke, 20.000. Tapi jangan lupa, dia pulang kan? Habis dia pulang mungkin sebulan lagi dia datang lagi ke toko bakmi Lina. Waktu dia datang lagi kita masih perlu keluarin 50.000 nggak untuk undang dia? Nggak perlu. Iya. Dia emang udah jadi pelanggan. Nah, kalau sebulan dia datang 1 kali, dia 12 bulan itu sekali deh ke kedai bakminya Lina. 70.000 kali 12, Lin. Modalnya cuma 50.000 ngundang dia, lalu dapat berapa? 700 kali, berapa? Lebih lah ya. 70.000 kali 12, 840.000. Nangkep nggak, Lin? Iya, iya, iya. Luar biasa. Banyak orang nggak mikir kayak gitu. Kalau kita tahu kayak gitu, Lin, oh Lina mikir gini, sekarang saya udah tahu. Customer acquisition cost saya kalau pasang digital marketing, pokoknya sekian puluh juta, tapi yang datang sekian, kalau saya bagi 50.000 gitu kan. Iya, betul. Kalau gitu, dia setahun ikut sama Lina, seru nggak? Berani nggak pasang digital marketing terus? Benar, benar. Berani, berani. Gitu loh. 2 faktor itu yang harus kita ukur. Gitu. Iya. Dan bukan hanya digital marketing, tapi juga di semua advertisement, semua di marketing kita harus ukur. Ya. Jadi keluar modal dulu lah intinya gitu ya, Coach ya, untuk iklannya ya. Tapi pendapatannya lebih daripada itu. Harus begitu. Itu yang harus kita ukur. Makanya mungkin nggak semua channel bagus. Channel mana, kreatif mana, ya kan? Funneling mana yang bagus. Itu yang harus kita ukur. Iya, iya. Wow, luar biasa. Luar biasa banget. Ini pelajaran banget nih. Kamu udah harus ukur kalau di digital marketing, ya nggak sih? Digital, benar-benar. Penting banget kalau ya, Coach. Gitu kan? Iya. Ada lagi ya, Coach? Iya. Nah, setelah misalnya kan bisnis itu udah diantri customer ya. Nah, maksudnya apa yang harus dilakukan supaya omsetnya itu meningkat terus? Iya. Nah, ini seru lagi nih. Tapi yang tadi jangan salah nangkep dulu. Tadi Pak Abi nambahin. Jadi, itu profitnya ya, Rin. Kalau kita 50.000 ngundangnya, dia kasih 70.000 profitnya. Profit lo ya. Berarti kan untung ya, Rin. Bukan omset ya. Jadi profit kan, bukan omset gitu. Udah dikurangin sama HPP, COGS gitu kan. Jadi profitnya, ya itu profitnya gitu kan. Nah, sekarang nih, kalau gitu kita bicara mengenai, kalau dia udah jadi customer Coach Anas, ada lagi nggak strategi? Wah, ini seru banget. Business is fun kalau kita tahu ini, Lin. Ya. Apakah F&B? Ini seru banget di F&B. Kita itu sering ngalamin ini, tapi kita mungkin tanpa sadar. Jadi ada 2 lagi, Lin. Setelah dia calon customer, dia nggak tahu bisnisnya Lina. Terus tiba-tiba dia tahu karena marketing, sosial media, marketing, digital marketing gitu kan ya. Udah ya, Lin ya. Dia datang ke tempat Lina, dia beli. Kita udah happy nggak di saat itu? Udah happy lah, ya kan? Berarti tadi calon customer jadi customer. Kita tepuk tangan, aduh, untung dia beli, bagus lah, dapat untung kita, ya kan? Padahal, if business is a game, masih ada 2 lagi permainan di bawah, Lin. Setelah dia jadi customer. Yang pertama namanya adalah revenue per transaction. Dia datang ke bisnis Lina, dia pesannya normal, tolong 1 bakmi ya, Ce ya. Oke, 1 bakmi gitu kan ya. Lina dapat profit ya, dapat profit ya. Kalau pakai pemikiran, dia udah datang, dia udah lagi mau beli. Bagaimana strategi revenue per transaction saya ya, supaya di transaksi itu customer-nya bisa beli lebih banyak. Gitu kan, Lin? Ya, betul. Itu banyak banget strateginya, tapi salah satunya adalah strategi package, which is banyak dipakai retail besar luar biasa gitu kan. Strategi package, jadi dipaketin. Lina bilang, oh Bapak mau paket 1, apa paket 2, apa paket 3, apa paket 4? Lina bilang, bakminya ini, ada paket ini, ada paket minuman ini, ada dessert ini gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Berarti kan otomatis orang milih tuh. Saya pakai 3 deh, kata dia. Berarti tanpa sadar dia beli lebih banyak dari yang tadinya dia mau pesan. Tadinya kan cuma mau pesan 1 bakmi. Oh iya. Karena gara-gara
Paket tuh salah satu strategi revenue per transaction. Ya kan, Rin? Iya, betul Coach. Belum lagi itu, ada lagi strategi yang lebih seru lagi namanya upselling. Ya, McDonald's dulu-dulu banyak pakai ini ya, sering ditanya. Jadi, ya ibu mau paket berapa? 1, 2, 3 gitu kan? Paket 3 deh, oke. Lalu ditanya sama kasirnya, Bu, grand price-nya mau di upsize, cuma tinggal tambah sekian ribu. Orang ditanya begitu, mungkin sebagian dari mereka bilang, ya boleh deh di upsize. Berarti kan itu pertambahan revenue pada saat itu juga, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Nanti di Bami Lina gitu ada paket 1, 2, 3, 4. Saya nggak tahu sekarang udah ada paket apa enggak gitu ya, Lin ya. Udah ada belum, Lin? Ada. Ada paket. Tapi kasirnya atau waiternya dilatih untuk pakai skrip ini. Yaitu begini, ya saya pakai 3 deh. Oke, Pak pakai 3. Pak, itu minumannya atau apanya, tambahan garnisnya atau mau ini ditambahin, Bapak mau ya? Cuma tinggal tambah 3.000 misalnya gitu. Orang ditanya gitu, oh ya, apalagi fotonya bagus gitu kan. Pak, itu toppingnya mau ditambah nggak Pak? Biar ekstra, cuma tambah 3.000. Ayo boleh deh, kata dia gitu kan. Oh iya. Itu di titik itu kita naik. Iya, ya betul. Kalau Lina mungkin Lina lagi ada di situ, ada special package gitu kan. Kalau Bapak mau bakmi paket sini, sama foto sama saya Pak, tambah sekian gitu. Waduh gitu kan. Enggak lah, bercanda ya Lin ya. Kan kalau nggak itu berarti Lina harus muter kemana-mana gitu kan. Ya, gitu. Tapi harus bikin itu. Benar. Terus gaya bahasa upselling ya. Bagaimana bikin tim kita benar-benar mau ngomong itu? Pertama harus ada skrip, kedua harus role playing, ketiga kalau bisa ada rewards and consequences. Jadi kalau kamu bisa upselling segini, kamu dapat tambahan segini loh. Seru kan jadi main gamenya kan? Iya, betul. Baru satu strategi namanya revenue per transaction. Di dalamnya masih banyak lah puluhan strategi yang bisa dipilih. Itu satu ya. Berarti waktu orang datang, gimana bikin dia beli bakmi dan minuman dan semuanya lebih banyak dari Lina. Dulu ada satu klien Gratio yang klien Gratio nih ceritanya, dia punya restoran juga. Apa namanya? Yang itu loh, makanan yang kuahnya hitam dari Jawa Timur, apa ya Lin namanya? Itu apa sih namanya tuh? Saya kok lupa ya. Pokoknya soto lah gitu ya. Apa Lina tahu nggak? Oh, dengar soto apa ya, Mak? Soto apa itu yang hitam-hitam gitu ya? Aduh, lupa. Lupa, kok saya mungkin yang di sini bisa kasih di komen kali ya. Jadi dia jual soto itu, Lin. Kenapa, Lin? Rawon, bukan? Iya, rawon, benar-benar. Dia punya restoran rawon. Nah, di coaching lah dia punya bisnis coach di Gratio. Lalu kan lagi diskusi, gimana ya nambahin profit ya? Ya gimana ya, itu customer bikin supaya datang lebih banyak segala macam. Iya, oke. Tapi kita main yang tengah dulu yuk. Revenue per transaction. Apa tuh, Coach? Jadi gini, bagaimana caranya waktu rawon itu kamu orang beli lebih lagi? Dia bilang, ditanya sama coachnya, selama ini kamu rawonmu gimana? Oh iya, udah paket. Jadi maksudnya udah jadi satu unit. Begitu orang beli rawon ya, ada rawon, ada telur asinnya, ada nasi putih, ada kerupuk. Oke, kita belah-belah yuk sekarang. Maksudnya gimana, Coach? Kita jualnya rawon toh. Kalau dia mau tambahin sama telur asin, ya kan? Karena biasanya makan rawon sama telur asin, tambah sekian. Nah, gitu kan ya. Mau tambah kerupuk, tambah sekian. Dipaketin, gitu kan. Omset naik lu, gara-gara dikeluarin, rawonnya ditaruh di meja, bukan rawonnya, telur asinnya ditaruh di meja, lalu ada tulisan standee gitu, ya, 10 card di depan. Bila Anda sudah beli rawon, setengah telur asin, RP sekian, dicoret sama dia, jadi sekian. Gitu. Ya orang begitu rawonnya datang, ada nasi putih, lihat, ya kurang dong telur asin, oh lagi promo, ya udahlah tambah telur asin gitu kan. Tambah telur asin nih. Iya, benar. Konsepnya saat itu revenue-nya per transaction naik luar biasa. Ya kan? Benar nggak sih? Akhirnya dia ketagihan, dia bilang, Coach, ada lagi nggak Coach? Bisa bikin Coach? Ayo gimana lagi? Saya lagi mikir, kata dia. Apa waktu orang pesan rawon, kita kasih rawonnya aja Coach? Maksudnya gimana? Mangkoknya nggak usah. Loh, gimana caranya gitu? Kalau dia mau tambah mangkok, bayar lagi. Wah, Bapak bercanda gitu kan ya. Jadi rawonnya dilempar begitu aja, gitu kan, ya nggak mungkin lah gitu kan ya. Tapi intinya Lina dapat ya, poinnya adalah revenue per transaction harus dinaikin. Dia bahkan bikin lagi promo jus. Kalau udah beli rawon, udah beli telur asin, udah pakai kerupuk, maka jus buah segar sekian, coret harganya cuma sekian. Ya orang naik langsung. Omsetnya naik biasa gitu kan. Gitu loh. Iya, benar. Wow, itu revenue per transaction. Baru satu nih.
Yang kedua, Lin. Yang kedua adalah repeat per customer. Jadi setelah jadi customer ada dua permainan seru. Namanya repeat per customer. Repeat per customer tuh gimana? Gini, dia habis makan Lina punya bakmi gitu kan ya. Dia kan pulang, Lin. Masa dia terus di situ nungguin Lina? Enggak kan? Pulang dia, pulang. Masalahnya adalah dia balik lagi kapan? Bener nggak, Lin? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. So, kita harus punya yang namanya strategi repeat per customer. Bagaimana caranya buat customer yang udah pulang itu bisa balik lagi sesering mungkin ke bisnis kita? Gimana tuh strateginya? Itu yang harus dipikirin. Salah satunya, Lin, ini salah satunya cuma sedetik aja nih pemikirannya. Banyak orang bikin loyalty program katanya. Betul nggak sih? Oh, yang kalau balik. Iya, supaya balik lagi kan. Pakai kartu. Ada kotak 10 biasanya. Bapak kalau 10 kali balik, Pak, dapat 1 gratis. Gitu kan ya. Cuman pertanyaannya, kita kalau jadi customer terima kayak gitu gimana biasanya? Kita, wah seneng banget, gue pasti balik. Atau, ya elah ini biasa banget sih. Gitu. Yang mana nih? Ya, udah biasa sih. Biasa. Sekarang ini yang dipelajari di Gratio. Kita percaya sukses itu bukan tentang apa. It's not about what. Sukses itu is about how. Sukses itu lebih tentang bagaimananya, bukan apanya. Kayak loyalty card kan orang udah tahu, bener nggak sih, Lin? Iya, udah tahu. Cuma pertanyaannya, bagaimana bikin loyalty card supaya jadi excitement buat customer, jadi dia balik lagi. Strategi repeat per customer-nya jadi. Itu kuncinya gimana? Jadi salah satu tipsnya nih, kalau saya bagikan ke Lina. Lina mau nggak? Mau aja atau mau banget, Lin? Mau banget. Penasaran nih aku nih. Soalnya aku juga pernah lagi sepi itu pakai repeat, pakai yang kartu-kartu itu, tapi nggak ngefek. Nggak jalan kan? Nggak jalan. Kenapa? Karena itu biasa. 10 kali lagi baru aku dapat 1 gratis. Buset dah. Gitu kan? Iya, betul. Sekarang lihat nih ya. Ambil aja ide yang itu dulu tentang repeat per customer, tapi pakai loyalty card, Lin. Bolongannya kotaknya tetap 10, Lin. Coba Lina bayangin jadi customer nih ya. Ini success is in the how, is not in the what, gitu kan. Success is in the how, in the what. Sekarang lihat nih, Lin. Tetap kotaknya 10, terus timnya Lina bilang gini, Pak, kita ada program loyalty nih, Pak. Kalau Bapak beli 10 kali, datang ke sini 10 kali, Bapak gratis 1. Sampai situ customer-nya masih bilang, dalam hati kan, biasa banget sih nih. Gitu kan, enggak sih? Ya kan? Oke, terus ditambahin begini sama timnya Lina. Bapak pertama kali datang ya? Iya, saya pertama kali datang. Oh, begini, Pak. Kalau Bapak pertama kali datang, maka 6 kotak pertama, Pak, kita cap langsung. Di muka dia kalau bisa, 6 kotak dari 10 kita cap. Terus kita bilang ini Pak, tinggal 4 kali lagi, Pak. Bapak bisa dapat bonus gratis, Pak. Tiba-tiba rasanya beda nggak? Iya, beda. Padahal itu cuma 20% gitu loh, Lin. Iya, betul. Kalau orang normal mikir gini, ngapain kayak Coach Hannes bilang 10 kali dicap 6 kali? Nggak usah lah, bikin aja 5 dicap sekali. Nah, manusia kalau dikasih, Bapak 5 kali datang, Bapak gratis sekali. Saya cap 1 ya, Pak. Gimana perasaannya? Lama banget ya. Beda 4 kali lah. Iya. Benar juga, benar. Aku mudeng. In the how. Success is not about what, success is about how. Idenya boleh sama, tapi execution idenya beda apa enggak, gitu loh, Lin. Itu yang kedua, namanya revenue repeat per customer, ya kan? Repeat per customer, apalagi yang bisa kita lakukan supaya customer repeat? Biasanya orang bilang, kasih voucher. Oke, biasanya bikin voucher ya begitulah voucher gitu kan. Terus habis itu vouchernya juga ya biasa di print biasa, kertas biasa disobek. Ini Pak, voucher gitu kan. 10.000 lagi Pak, tanpa syarat bisa balik nih, uangnya 10.000 loh Pak gitu. Biasanya orang terima voucher gimana? Udah bosen kan? Voucher lagi. Oke deh kalau gue inget lah gitu kan. Benar. It's in the how, not in the what. Coba kalau kita bikin vouchernya seperti apa? Kertas yang lebih dihargai sama manusia itu apa? Kayak uang atau kayak cek dan giro. Jadi bahannya bahan giro bagus gitu kan ya, Rit. Bisanya
benar-benar ilmu, kayak benar-benar apa, kayak benar-benar cek gitu loh, ada tulisan 10.000 rupiah tanda tangan Lina Kartika, wah gitu kan. Kalau perlu ada mukanya cap gitu kan ya, diceknya gitu. Nggak perlu lah, nggak perlu ya. Terus kakinya benar-benar dirobek, tapi ini loh Pak, begitu dia pegang sensorinya, ini kayak giro nih, gitu kan. 10.000 Pak, tanpa syarat. Kira-kira paling nggak dia simpen di dompet nggak? Kalau dia bilang, ini kok kayak giro ya? Mungkin tanpa sadar, kayak cek ini ya. Gitu. Bukan kayak print biasa, glossy, apa gitu. Bukan gitu loh. Benar. Beda kan? Ya, beda, ya. Kemungkinan customer Lina balik lebih cepat daripada yang seharusnya. Bayangin. Jadi jangan happy kalau Anda sudah punya customer, dari calon customer jadi customer. Jangan happy dulu. Karena game-nya ada 2 di bawah. Bagaimana revenue per transaction, bikin supaya customer kita belinya bisa lebih banyak saat itu juga. Yang kedua adalah bagaimana bikin customer yang sudah beli dan pulang, secepatnya bisa balik lagi sama kita dan lebih sering lagi. Itu 2 strategi untuk menjawab pertanyaan Lina tadi. Strategi apa Coach setelah bikin jadi customer? Gitu. Dan masih banyak lagi, itu di dalam 2 itu ada 70, 50, mungkin 120 strategi lagi yang bisa dilakukan. Dan Lina, strategi revenue per transaction and repeat per customer bukan hanya untuk toko bakmi, jangan buat any business. Nggak harus bisnis to customer, tapi bisnis to bisnis juga bisa. Itu, Lin. Gitu. Wow, banget nih. Aku pasti ikutin, Tambah ya? lagi. Makasih banget, Coach.